Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGRI Wiranegara Prodi Manajemen Bisnis Syariah Kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Dari saya sendiri Muhammad Ikhwan Ramadan dengan nomor NIM 25 16 12 18 018. Dengan Mbak Nia. Saya Nur Ainia dengan nomor NIM 251 612 180 23. Saya Isma Idarudina dengan nomor 251 61 21 8034. Saya dengan Safa Mulia dengan NIM 25 16 12 18 030. Saya Naila Dianovianti dengan NIM 25 16 12 18 022. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah turunnya Al-Quran. Yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Hal ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang berbunyi, ayat ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin wa ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin shadaqallahu maulanal alim, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat ini mengutarakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara yaitu malaikat Jibril untuk dituangkan ke dalam hati Rasulullah SAW dengan berbahasa Arab yang jelas agar gampang dipahami oleh semua umat Islam. Maksud turunnya di sini adalah bukan yang pertama kali diturunkan ke langit dunia, tapi maksudnya adalah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Sebagaimana ungkapan surat Asy-Syu'ara yang menggunakan kata tanzil dan inzal. Dua kata ini adalah berbeda pengertiannya. Itu artinya adalah secara berangsur-angsur, sedangkan inzal ini secara turun-menurun atau secara bertahap. Bila demikian, menurut Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, bukan diturunkan sekaligus seperti kitab-kitab sebelumnya pada zaman dahulu. Menurut Syafi'i, Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar, di mana malam ini bulan Ramadan. Al-Quran dibaca secara bertahap secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama 20 Halo, saya Isnanya akan menjelaskan tentang tahapan turunnya Al-Quran. Tahapan turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan berangsur-angsur. Apa sih bedanya? Yaitu membedakannya adalah proses turunnya. Turunnya Al-Quran secara langsung yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Isa. Kenapa kok langsung dari ini adalah semua rahasia Allah ada di situ semua. Jadi tanpa izin Allah tidak ada sesuatu yang yang kedua yaitu secara berangsur-angsur, yaitu dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Proses dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu tidak ketahui berapa yang turun, kayak tidak ada juz, ayat, bahkan suratnya apa aja tidak diketahui, langsung dibaca melalui Rasulullah melalui bimbingan malaikat Jibril. Saya Naila Dianovianti akan menerangkan poin kelima tentang turunnya Al-Quran, yaitu kedudukan turunnya Al-Quran dan Lauhul Mahfuz termasuk perkara gaib yang hanya Allah dan orang yang menurut hadis yang tahu. Seperti yang dijelaskan
menjelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Al-Quran Majid yang diusahakan itu adalah Al-Quran yang mulia di Lauhul Mahfuz yang tersimpan di tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Untuk waktu turunnya Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, tetapi berangsur-angsur dalam hari, bulan, maupun tahun. Ayat Al-Quran diturunkan ada yang 5 sekaligus, 10 sekaligus, bahkan kurang atau lebih. Hanya ada 3 surat yang diturunkan secara sekaligus, yaitu yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, dan yang ketiga Al-Kautsar. Di sini saya ingin menjelaskan poin jadi cara turunnya Al-Quran. Nah, teman udah tahu cara turunnya Al-Quran itu bagaimana dan peristiwanya itu kenapa. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara tadrijan atau secara bertahap. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW sedang dalam sebuah hira bertafakur. Bertafakur itu apa sih? Bertafakur itu merenungkan ciptaan Tuhan alam semesta. Saat itu Jibril membawa wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Saat Jibril membacakan dan Nabi Muhammad SAW mengikuti bacaan malaikat Jibril itu, pas sudah selesai ya, Nabi Muhammad SAW ini pulang dalam keadaan gemeter dan ketakutan. Istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini menenangkan beliau dan membawa beliau ini ke Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang membenarkan bahwa yang datang itu serupa seperti malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW ini masih berumur 40 tahun, dia masih agak muda dikira. Jadi cara turunnya, waktu turunnya itu dimulai pada malam Lailatul Qadar, sekaligus awal hari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terus ada berapa tahap sih turunnya Al-Quran itu? Cara turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, terus tahap keduanya itu Baitul Izzah ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Perkenalkan, nama saya Yulia Ainur Rohmah, NIM 25161218032, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat pertama dan terakhir turun. Menurut para ahli sejarah, turunnya Al-Quran secara bertahap yang ditandai dengan terjadinya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira di saat Nabi sedang beribadah. Lalu malaikat Jibril mendatangi dan memeluk Nabi Muhammad untuk membaca, hingga akhirnya turun ayat pertama, yakni surat Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Selanjutnya ayat terakhir turun. Menurut para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat terakhir turun itu surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat terakhir turun yakni surat Al-Maidah ayat 3. Dan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ayat 281 lebih kuat karena turun hanya beberapa hari sebelum Nabi wafat, sedangkan surat Al-Maidah ayat 3 bukan terakhir turun karena ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau melaksanakan haji wada dikala beliau wukuf di Arafah, dan Nabi masih hidup 81 hari dan turun ayat lain sesudahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan tentang poin hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama menguatkan hati Rasulullah SAW seperti meneguhkan tekad beliau dalam menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyelesaikan permasalahan, memberikan kekuatan pada saat beliau dicela atau diancam oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua yaitu memberi ketenangan, kesabaran, dan semangat. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang turun ini juga memberikan peneguh hati bagi Nabi Muhammad, pelipur laranya, dan juga memberi ketenangan saat dia mengalami banyak masalah. Nah, bukan hanya untuk Nabi Muhammad juga, kita juga sebagai umatnya bisa meniru. Kalau kita mempunyai banyak masalah, kita juga bisa melampiaskan ya, tapi kayak kita bisa mengaji atau membuka Al-Quran untuk menyejukkan hati kita, untuk memudahkan untuk penerimaan umat. Nah, pada saat itu kan mayoritas umat masih buta huruf atau masih jahiliyah. Nah, dengan cara turunnya Al-Quran ini secara berangsur-angsur, itu bisa memudahkan cara menghafal, memahami, dan mengamalkannya di kehidupannya sehari-hari.